Anies, gimana tanggapan terkait Mukernas Partai Perindo hari ini Pak? Ya, saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk berbicara di hadapan para anggota legislatif terpilih Perindo yang nantinya akan bertugas di seluruh Indonesia. Tadi saya menyampaikan pengalaman terkait dengan hubungan eksekutif dan legislatif dan bagaimana bisa bekerja bersama agar di satu sisi kebijakan-kebijakan yang disusun oleh eksekutif itu bisa diawasi, bisa diperkaya, bisa dikritisi agar menjadi lebih baik. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan yang sudah baik itu bisa ditingkatkan dan ada keterbukaan untuk mau mementingkan kepentingan rakyat banyak di dalam memilih menyusun kebijakan. Jadi pengalaman terkait dengan eksekutif dan legislatif diperlukan kematangan itu supaya produk perda yang berisi APBD, yang berisi kebijakan itu berorientasi kepada penyelesaian masalah-masalah dari masyarakat. Intinya itu. Dari Partai Perindo sendiri apakah memberikan dukungan buat Mas Anies buat di Jakarta? Partai Perindo apakah sudah memberikan atau mempertimbangkan Mas Anies buat maju di Pilkada Jakarta? Nanti kita dengar. Pak Anies kemarin Waketum dari Golkar, Ahmad Doli mengatakan bahwa ada peluang dengan Pak Anies dan Yusuf Hamka, dan Pak Yusuf Hamka juga sudah menyatakan bahwa katanya Pak Anies waktu Yusuf Hamka disebutkan di Golkar itu Pak Anies langsung nge-WhatsApp Yusuf Hamka. Gimana Pak? Udah ada obrolan belum Pak dari Partai Golkar? Ya, gini Pak Yusuf Hamka, Bapak Alun itu adalah teman lama yang ketika saya bertugas di Jakarta, beliau juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan di Jakarta. Jadi biarkan komunikasinya mengalir terus, natural saja, dan nanti baru pada waktunya kita lihat mana yang pas untuk mengusung bersama-sama. Tapi bisa Pak cocok dengan Pak Yusuf Hamka gitu di Jakarta? Nanti itu sih. Mas Anies, ini kan mahasiswa UI ada yang mulai menggugat ke MK terkait pilkada jangan dilakukan di kampus. Nah ini mungkin secara umum tanggapan dari Pak Anies gimana sih terkait itu? Maksudnya? Kampanye dilakukan di kampus. Jadi ini ada gugatan dari mahasiswa UI ke MK untuk tidak melakukan itu. Nah ini baru masih bergulir sih Mas. Mungkin dari Mas Anies sendiri tanggapan secara umum seperti apa sih? Ya kita hormati aja proses itu karena setiap warga negara itu memiliki hak yang sama di mata hukum dan untuk membawa perkara. Nanti hakim-hakim di MK yang menentukan. Dan kami memandang pentingnya ada kepastian hukum. Salah satunya adalah bahwa aturan atau hukum itu digunakan terus kecuali ada masalah baru diubah. Sehingga aturan main itu tidak serba berubah sepanjang jalan. Itu akan menimbulkan rasa tenang bagi siapapun, karena ini terkait banyak sekali aturan. Jadi kita hormati haknya, nanti hakim yang akan menentukan. Tapi juga di sisi lain kami berharap kepada para hakim untuk bijak agar aturan-aturan yang ada itu memberikan rasa kepastian. Pak Anies, Nasdem dan PKB itu sekarang kan PDIP dan PKB itu kan sudah ada komunikasi kan Mas Anies, dan juga dari PDIP itu menunjuk Pak Ahok sebagai calon kader yang terkuat, dan juga di PKB itu ada Mbak Ida Fauzia. Dari Mas Anies sendiri melihat potensi peluang ketika Mas Ahok dan Mbak Ida ini bertemu untuk melawan Mas Anies dan Mas Sohibul seperti apa? Bagi saya yang penting adalah masalah-masalah utama yang dianggap penting oleh masyarakat itu ada di survei, itu menjadi fokus perhatian pilkada kita. Karena siapapun yang nanti namanya akan dimunculkan, akan diusung, pada akhirnya akan membahas dan akan punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi saya lebih cenderung untuk fokus kepada apa tantangan yang harus dihadapi untuk masyarakat daripada siapa yang nanti akan berada di dalam
gelanggang pilkadanya. Pak, surat rekomendasi dari Nasdem dan PKB apakah sudah turun Pak dari partai? Nanti ketika sudah waktunya diberitahu. Mas, mereka juga bicara Nasdem mengenai rekomendasi yang bisa jadi gitu dibatalkan gitu dari Mas Anies. Kan Nasdem kan sebetulnya udah secara lisan gitu ya. Nah itu gimana? Ya semuanya mengalir saja. Seperti saya sampaikan tadi, kami ingin fokus pada persoalan lapangan pekerjaan, persoalan mahalnya biaya hidup, persoalan kesehatan, pendidikan, lalu bantuan-bantuan untuk lansia, bantuan untuk anak-anak sekolah, mahasiswa kuliah, itu lebih penting untuk dibahas menurut saya daripada sekedar soal administrasi. Administrasi juga toh waktunya masih akhir Agustus.